Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini kembali kita nikmati pribadi Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan dan merenungkan akan kebenaran firman, mari sama-sama Bapak Ibu kita terus deklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Bapak Ibu juga boleh deklarasikan ya, karena ini menjadi penyemangat bagi kita dan juga memotivasi bagi kehidupan kita supaya kita bangkit melakukan hal-hal yang positif, kebenaran firman Tuhan, dan juga kita bergerak melakukan firman Tuhan dan akan berdampak bagi dunia ini secara khusus dan terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, langsung saja kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal 17. Amsal pasal 17. Ayat firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 17, tentu pasal ini Bapak Ibu sangat luar biasa ingat tentunya, karena di ayat 17 itu membicarakan seorang sahabat yang menjadi saudara, dan ini kita pernah bahas ya. Dan sekarang kita akan bahas ayat 27. Saya bacakan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, yaitu perkataan tepat pada waktunya. Perkataan yang tepat pada waktunya. Tentu perkataan yang ketika kita perkatakannya itu mengena bagi seseorang. Tapi mengenanya bukan untuk menyakitkan, namun untuk memberkati. Perkataan yang tepat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan bahwa orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Lalu dilanjutkan dalam Amsal 17 ayat 27. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Oleh karena itu ada peribahasa yang mengatakan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Nah, peribahasa ini artinya menjelaskan bahwa isi hati seseorang itu tidak dapat kita ketahui, tidak dapat ditebak oleh siapapun. Tetapi dalamnya laut itu bisa diukur. Nah betul Bapak Ibu Saudara ya, siapa yang pernah mengukur hati orang, siapa yang pernah bisa menyelami hati orang. Nah kadang-kadang bisa saja orang yang mungkin tampaknya ramah, sopan ya dalam berkata-kata, tetapi ketika ranah pribadinya atau kepentingan pribadinya terusik, secepat kilat orang itu menjadi geram atau marah. Lalu keluarlah perkataan yang pedas, keluarlah perkataan yang menyakitkan sehingga menimbulkan konflik, menimbulkan pertengkaran, menimbulkan kesalahpahaman dan memicu adanya masalah, menimbulkan konflik antara satu dengan yang lain. Nah firman Tuhan yang kita baca dalam Amsal 17 ayat 27 berkata, orang yang berpengertian berkepala dingin. Berkepala dingin artinya Bapak Ibu, orang yang ingin berkata-kata, dia berpikir sebelum berkata-kata. Dan berkepala dingin artinya dapat menahan diri. Dapat menahan diri. Dan juga berpikir sebelum berkata-kata. Nah, apakah kita selama ini termasuk orang yang dapat menahan diri ketika berkata-kata? Dan apakah kita juga sudah termasuk kategori orang yang berkepala dingin? Berkepala dingin bukan berarti karena selalu dikasih es batu atau selalu keramas sehingga ada kandungan air di kepalanya sehingga dingin. Tetapi tidak demikian. Artinya orang berkepala dingin, orang yang dapat menahan diri. Orang yang dapat menahan kata-kata. Di ayat 27a dikatakan bahwa orang yang berpengetahuan itu dapat menahan perkataannya. Tidak sembarang kata-katanya itu diperkatakan kepada tempat yang tidak tepat. Namun juga ketika kita tadi membahas tentang orang yang mungkin terlihat ramah, sopan dalam kesehariannya, tetapi ketika kita menyentuh ada orang yang menyentuh kepentingan pribadinya, terusik ya, hal-hal yang menyangkut privasi seseorang, nah bisa saja secepat kilat dia menjadi marah dan tidak terima sehingga mengeluarkan kata-kata. Namun kalau kita belajar dari ayat ini, ketika seseorang diperlakukan demikian ya,
mengucapkan hal-hal pribadinya atau menceritakan, firman Tuhan bilang ketika kita memilih untuk berkepala dingin, menahan diri untuk berkata-kata, maka itulah yang dikenan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan orang yang dapat menahan perkataannya itu yang tidak lepas membela diri mungkin, apalagi ya marah karena ranah pribadi kita diusik oleh orang lain. Firman Tuhan katakan kitalah orang-orang yang sesungguhnya berpengetahuan dan juga orang yang berpengertian. Nah, Bapak Ibu, kita juga tentu ya mau dan rindu disebut orang yang berpengetahuan, orang yang berpengertian. Oleh karena itu kita belajar dari Amsal pasal 17 ini untuk berkepala dingin dan mengeluarkan perkataan yang tepat di tempat yang tepat, dengan menahan diri dan tidak cepat berkata-kata, berpikir sebelum berkata-kata. Alkitab juga memperingatkan bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Firman Tuhan katakan, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Itu dijelaskan dalam Amsal 10 ayat 19. Dan perkataan yang tidak dikendalikan secara bijaksana dapat membuat sakit hati, dapat membuat syak di hati orang lain, dan juga dapat menyinggung perasaan orang lain, dan akhirnya merusak hubungan yang sudah terjalin sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, janganlah kamu menimbulkan syak, firman Tuhan katakan, dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. 1 Korintus 10 ayat 32. Ayatnya di sana. Oleh karena itu jangan kita menimbulkan sakit hati atau syak, dituliskan dalam firman Tuhan, yaitu melalui perkataan-perkataan kita yang tidak tepat pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Jangan sampai kita kata-kata yang menyakitkan orang lain, bahkan membuat orang lain itu sakit hati. Tetapi apa yang kita keluarkan dari perbendaharaan hati kita, dari diri kita adalah perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi tidak berkata-kata secara sembarangan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan juga menasihati kita agar kita selalu berhati-hati dalam bertindak, terlebih dalam mengucapkan setiap perkataan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita untuk kita dapat berkata-kata. Tetapi Tuhan memimpin kita untuk berkata-kata dengan baik, dengan sopan, dan juga dengan teratur sehingga orang yang mendengarnya diberkati. Nah, dalam berkata-kata sebaiknya kata-kata yang kita ucapkan di tempat yang tepat. Dan perkataan yang diucapkan oleh saya Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di dalam Amsal 25 ayat 11, itu seperti apel emas di pinggan perak. Ini perkataan yang tepat pada waktunya. Dan luar biasa yang menjadi permasalahannya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita seringkali tidak menahan diri berkata-kata atau berbicara tanpa berpikir lebih dulu. Berkata-kata atau berbicara dan juga tidak menahan diri. Padahal kata-kata yang sudah terlanjur diucapkan tidak mungkin ditarik kembali. Apa yang kita sudah katakan tidak mungkin dihapus lagi atau ditarik kembali. Dan pada saatnya kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Setiap perkataan yang kita katakan, kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dalam Matius 12 ayat 36 firman Tuhan berkata, setiap kata-kata yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kadang-kadang Bapak Ibu ada orang yang gak suka orang pendiam. Dan kadang-kadang orang berkata demikian, orang pendiam itu makan dalam. Tapi ayat firman Tuhan saya tidak temukan kata-kata demikian. Justru orang yang diam dan berkata di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, itu yang Tuhan sukai. Tidak asal berbicara saja. Jadi orang yang lebih baik memilih diam karena mungkin tidak ada kata-kata yang pantas untuk mereka bicarakan, atau tidak ada perihal yang perlu dibahas sehingga orang itu diam. Dan memang lebih baik diam daripada banyak berkata-kata, firman Tuhan katakan. Sehingga kalau orang memilih diam dan tidak banyak berkata-kata, itu juga tidak salah, itu juga baik asal kita tidak terlalu pendiam.
tunggu disapa baru menyapa orang, lalu duduk diam padahal ada orang di sebelah kiri kanan kita. Oh, firman Tuhan katakan lebih baik diam. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ada orang di sekitar kita ya kita menyapa, kita nanyakan kabar dan lain sebagainya. Tetapi ingat ada bawasannya, ada garisnya, ada batasannya. Tidak ada kata-kata yang melebihi, yang menyakitkan orang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau tidak perlu berbicara, ya adalah lebih bijak kita diam. Dan daripada banyak bicara, namun perkataan yang kita keluarkan bukannya membangun, tetapi menghancurkan kehidupan orang lain. Kadang-kadang orang memilih, wah ini kan aku mau jadi sahabat, mau jadi teman. Kan aku cuma menyapa, kadang membela diri Bapak Ibu Saudara ya. Nah, menyapa pun harus dalam ranah yang sopan. Tidak mengatakan hal-hal yang mengusik hati orang lain dan membuat sakit hati, kepahitan dan lain sebagainya. Nah, kita selalu ingat, ya harus selalu ingat bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita akan diperhatikan dan dipegang oleh orang lain. Perkataan apa yang diperhatikan dan yang dipegang oleh orang lain? Ya baik ketika kita berkata-kata dengan bijaksana, berkata-kata dengan penuh hikmat, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran. Dengan bijaksana orang itu akan diberkati dan dia akan terus mengingat, memegang kata-kata kita. Pribadi tersebut berkata demikian, aku ingat kata-katanya, aku harus semangat dan lain sebagainya. Demikian juga ketika kita mengatakan perkataan yang sia-sia. Sakit hati itu selalu ada di hati seseorang. Oleh karena itu Bapak Ibu, perkataan yang kita sudah perkatakan harus kita perhatikan. Karena akan dipegang dan diingat oleh orang lain. Terlebih Tuhan kita. Dan pada akhirnya firman Tuhan katakan pada akhir zaman, pada masa penghakiman kita harus mempertanggungjawabkan segala perkataan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari berhati-hatilah, bertindak bijaksana. Bertindak dengan penuh pengetahuan, dengan penuh pengertian, dengan berkepala dingin. Ayat firman Tuhan katakan pada hari ini. Jangan sampai kita salah bicara di tempat yang tidak tepat dan tidak tepat waktunya. Dan juga hal itu dapat menimbulkan kekecewaan dalam diri orang lain, dalam hati orang lain. Dan akar pahit itu akan terus ada dalam diri orang lain. Dan kita merugikan orang lain, bukannya memberkati atau membangun, tapi membawa kerugian bagi orang lain. Oleh karena kata-kata yang kita perkatakan yang tidak tepat waktu. Oleh karena itu Yesaya 50 ayat 4a berkata demikian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Tuhan menganugerahkan dengan kasih karunia-Nya kita diberikan kelebihan, kita diberikan kepandaian untuk berkata-kata. Oleh karena itu mari kita pakai kata-kata kita, mulut kita berbicara, mengeluarkan kata-kata yang memberikan semangat yang baru kepada orang lain, membangun orang lain yang sedang letih lesu. Kadang pun orang yang sedang dalam keadaan sukacita, kalau perkataan kita itu penuh berkat, penuh kasih Tuhan, sebab Tuhan ada dalam kehidupan kita, kata-kata kita penuh kuasa, orang itu akan tambah sukacita. Terlebih lagi ketika dia memang mengalami letih lesu, artinya berbeban berat dalam keadaan masalah dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membawa perkataan yang membangun, maka orang itu akan diberkati, bahkan bisa terlepas dari belenggu persoalannya karena mendapatkan sukacita dari kata-kata penghiburan, kekuatan yang Bapak Ibu Saudara katakan. Namun ketika orang itu dalam keadaan terpuruk, kita memperkatakan kata-kata yang tidak membangun, betapa lebih terpuruk orang tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa, berkata kepada Tuhan, Tuhan bertahtalah dalam bibirku, dalam mulutku, berikan aku kata-kata yang selalu dapat dikendalikan oleh Roh Allah yang ada dalam kehidupanku, supaya setiap perkataanku adalah perkataan yang membangun dan penuh berkat, terlebih juga memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyaksikan kesaksian baik mujizat pemulihan
kesembuhan yang terjadi dalam keluarga, dalam pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang maha mulia, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau selalu memberikan kami sajian rohani, makanan rohani, agar tubuh rohani kami ini Tuhan dapat menikmati berkat-Mu, dan kami juga dapat hidup seturut apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, setiap hari mulut kami mengucapkan banyak perkataan, tetapi kami mohon Tuhan memimpin kami, Tuhan menyertai kami, agar kami dapat memperkatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun orang lain, kata-kata yang penuh berkat, perkataan yang tepat pada waktunya. Itulah yang keluar dari mulut kami Tuhan, supaya tidak ada perkataan yang sia-sia, sebab kami pun akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan kami di hari penghakiman nanti. Ya Tuhan, tolonglah kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang tetap teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan, sebab Engkau yang menjanjikannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.